Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai berbangsa, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa jangan lupa di subscribe dulu nih Bapak Aldo Suara Kebenaran, backup channel yang insya Allah channel utama ini nggak ada masalah ya, insya Allah, amin. Dan sekarang kita masuk ke konten ya guys. Konten kita itu tentang nih makhluk satu nih ya, si Gilbert ya. Gua hilang respect sama dia karena gue sebenarnya nggak mau bahas ini ya. Cuman ini orang udah offset kayaknya, udah offset banget ini ya. Ini pendeta pro vaksin juga sih ya. Gue beberapa kali dari teman-teman Kristen juga ngasih tahu tentang pendeta ini. Gue bilang gue nggak mau bahas karena gue takut bisa menyinggung saudara gue yang beragama lain, karena kita hidup dalam toleransi ya. Bukan ranah gue sebenarnya bahas pendeta gitu, nggak ranah gue, kecuali pendeta itu udah ngebahas duluan. Contoh Joshua Tewu, itu pernah tuh. Gue bahkan baik-baik aja sebelum dia ngomongin soal Manguni, soal Filistin. Gue baik-baik aja, dan selama ini gue nggak juga mau bahas si Gilbert ini. Yang di sini sampai gue bilang, tolong klarifikasi pernyataan lu tentang zakat dalam Islam. Silakan jalankan keyakinan kalian, kami tidak akan ganggu. Jangan paksa kami untuk jadi pecah dengan lu. Ingat ya, pecah dengan lu gitu. Karena bukan dengan agamanya gitu. Gue nggak mau pecah sama saudara-saudara gue Kristen, enggak. Dan ini rame banget di Twitter, rame banget, banyak yang posting masalah ini dari rekan-rekan saudara-saudara umat Islam. Dan tapi yang mau gue ambil di sini itu sahabat gue yang berbeda agama ya, Ko Alvin Lim ya, itu juga membahas. Kita lihat ini, gue dapat video ini lengkapnya dari Ko Alvin ya, di channel Ko Alvin ada. Kita lihat nih ya video dari Ko Alvin, termasuk ada videonya si Gilbert. Aduh, ini orang sumpah, ini orang mancing banget untuk kita perang gitu. Udah kita, ini offset banget kalau lihat omongannya. Kita bahas ya. Yuk, nanti seperti biasa ya, gue reaksi, nanti video fullnya gue taruh di belakang, oke? Oke, sekarang kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim nih. Kita orang Islam diajarin bersih. Tuh dari kalimat pertamanya, kita orang Islam. Udahlah, lu bukan Islam, gak apa-apa, jalanin aja agama lu, biarin kami gitu. Lu nggak usah bawa orang Islam. Andai kata dia nyebut salah satu aja oknum orang Islam gitu, satu gitu. Ini nggak disebut orang Islam semuanya. Ini bentuk ketololan dia dalam berpidato. Ya, lo kalau mau perang bilang aja sayang. Kalau mau perang bilang aja. Ya sebutin aja waktunya, tempatnya, jadiin. Gila, janganlah. Sebelum sembahyang cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5.
Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Nah itu yang ngawur. Kenapa lu ngebahas zakat itu? Dalam Islam itu kalau lu nggak tahu, jangan. Ya gue udah gemes banget sama si Gilbert ini, gemes banget. Ya ini orang, ini udah penistaan gitu. Menurut gue, ini dugaan penistaan. Ya bukan ranahnya dia untuk ngebahas ini. Bukan. Di Islam itu ada zakat, ada sedekah, ada sholat, ada semua. Ya, dan itu punya apa ya? Itu ibadah kami gitu. Lu nggak usah masuk. Ya jangan sayang. Dan kalau mau debat sekalian gitu, undang debat, bukan dengan cara seperti ini. Gua beberapa kali gue punya teman-teman debater, gue nggak pernah mau masuk karena bukan ranah gue gitu. Itu bukan ranah gue. Gue tahu gitu. Dan ini udah masuk dalam ranah penistaan lu Gilbert. Gue pribadi nyari lu nih. Ya lu udah keterlaluan bet. Dan gue punya sahabat-sahabat gue yang Kristen juga banyak yang nggak suka sama lu. Banyak. Nah. Aduh. Diketawain terus dia begitu. Lu mau menghina gerakan sholat kami sayang. But jangan ya, umat Islam sekali lagi, ini gue mengingatkan umat Islam, yang salah Gilbert, bukan orang Kristen secara umum. Dan kalau ada yang bela Gilbert itu salah, sudah. Gitu aja. Dia mengolok-olok gerakan sholat ini. Ya, dia udah mengolok-olok gerakan sholat. Ini boleh gak sih gue bilang bangsat buat Gilbert? Ya, gue ngomong buat lu, bukan buat agama lu ya. Lu, secara pribadi Kristen. Bukan umat Kristen secara umum, bukan. Lu, Gilbert, bangsat. Nah, itu gue yang ngomong. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Nah kalau lu nggak bisa, nggak ngerti lu itu syariat itu bagaimana duduk tahiyat, ya itu nggak harus begitu. Kalau yang nggak bisa dengan duduk di kursi, bisa kan? Dan lu sekali lagi, ini bukan ranah lu gitu. Ini bukan ranah lu. Bangsat. Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Kalau ini dijawab sama Ko Alvin ya. Thank you Ko Alvin, respect buat lu Ko Alvin. Saya mau menanggapi video yang barusan saya putar di situ ya, menunjukkan bagaimana seorang oknum pendeta ya yang mengejek dan mungkin malah melecehkan ya agama lain. Dan saya beritahukan bahwa oknum itu tidak mewakili ya suara seluruh orang Kristen. Ya. Saya adalah seorang Kristen juga dan saya tidak setuju sekali dengan apa yang dia bilang. Yang pertama dia bilang bahwa orang Kristen itu bersih karena dia bayar 10% perpuluhan dibanding orang Islam yang hanya bayar 2,5% zakat ya. Menurut saya itu adalah sebuah asumsi yang salah ya, yang sangat salah. Tidak ada dalam Alkitab menyatakan bahwa perpuluhan itu membersihkan manusia dari dosa. Yang membersihkan manusia dari dosa itu adalah kasih sayang Tuhan dan berkat dari Tuhan ya, yang diberikan secara cuma-cuma, tidak ada bayarannya itu. Ya Tuhan tidak pernah bilang, hei berikan perpuluhan baru kamu dosa kamu dibersihkan ya. Jadi dengan dia bilang seperti itu 10% perpuluhan, saya menduga bahwa itu dilakukan dia untuk menambah penghasilan gerejanya aja di sini. Demi kepentingan dia pribadi, karena terkenal sekali bahwa itu yang berbicara adalah oknum yang suka berfoya-foya. Saya berapa kali ketemu juga di Sumire sedang makan dia dan sedang berpesta di situ ya. Nah ya, dan
itu gue nggak mau bahas perpuluhannya, cuman gue mau ngasih tahu zakat itu ada orang yang wajib menerima gitu. Zakat itu bukan buat ulama, bukan buat ustadz, bukan buat itu, bukan, ada wajib penerima zakat itu, ada. Ya, lanjut ya. Jadi saya berpikir, apakah uang-uang yang diberikan oleh jemaat gerejanya ini dipakai sama berfoya-foya atau bagaimana ini ya? Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang yang seperti itu, apalagi dia membandingkan satu agama dengan agama lain yang terkesan melecehkan ya. Bagaimana juga umat-umat Muslim adalah saudara-saudara saya juga. Respect Ko Alvin, respect. Artinya gini ya, gue bersahabat sama Ko Alvin. Bahkan gue tahu konten ini dari Ko Alvin. Ya, ini ada begini. Ini gue salut banget gitu. Kalau dari umat Islam marah itu wajar ya. Bahkan kalau ada umat Islam gak marah sama Gilbert ini, itu gue ragukan gitu. Nah, tapi ada umat Kristiani seperti Ko Alvin ini juga ikut marah. Dan gue yakin banyak juga yang marah. Ya, dari umat Kristiani. Gue bersahabat sama orang-orang Kristen ini, gue bersahabat gitu. Iya, gue duduk sama mereka gitu. Gue berbicara sama mereka. Dan Gilbert ini salah satu pendeta yang menurut mereka dari informasi gue yang gue dapatkan itu ya, pendeta yang pro globalis gitu. Salah satu agent di Islam ada nggak yang kayak Gilbert? Ada, versi Islam ada. Jadi dia suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akan membuat pecah belah, adu domba gitu. Kita lanjutin Ko Alvin ya. Tapi jangan marah ya guys. Nanti videonya Ko Alvin gue taruh di belakang nih. Saudara-saudara sebangsa, dan saya yakin dan saya rasa bahwa kita semua wajib bertoleransi ya. Jadi jangan umat Muslim ya atau orang-orang berpikir, wah ini orang Kristen yang berbicara seperti ini, bahwa pendeta tersebut mewakili suara orang Kristiani. Tidak, saya kasih tahu aja, itu tidak ya. Itu adalah opini pribadi dia dan adalah pemikiran dia yang buruk, yang kotor, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak ada itu di Alkitab bilang seperti itu ya. Saya bukan pendeta, tapi saya sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang berkali-kali dan tidak ada itu yang menyatakan bahwa dengan memberikan perpuluhan maka dosa manusia dihapus. Tidak, yang menghapus dosa manusia itu adalah kasih sayang Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang percaya, bukan kepada mereka yang memberikan perpuluhan ya. Orang yang memberikan perpuluhan terus berdosa, apalagi melecehkan orang-orang lain dan menimbulkan kata-kata yang tidak menenangkan ya, tidak membawa keteduhan, itu bukan orang baik dan tidak menunjukkan sebuah contoh yang patut ditiru dan patut menjadi contoh bagi ya, apalagi bagi pemuka agama. Itu ya sangat berbahaya sekali ini apa yang dia bilang ini bisa memecah belah. Jadi teman-teman seagama dan juga teman-teman saya yang saudara-saudara setanah air yang bukan seagama ya, yang Muslim, jangan berpikiran bahwa itu adalah mewakili umat Kristiani. Tidak. Siap, ya. Sepakat kok, sepakat. Bicara dari satu oknum Kristen yang kotor di situ. Nah, sepakat kok ya. Dan gue juga di sini kan gue bilang kok bahwasanya kita bermusuhan ya. Kita nggak terima, kita marah sama Gilbert, bukan sama agamanya Gilbert. Oke? Kita musuhannya sama Gilbertnya, bukan sama agamanya Gilbert, gitu kok. Dan ini orang, wah ini mudah-mudahan aja hukum bertindak bagus. Kalau enggak ya, jangan sayang, jangan, ya, jangan agama lah. Ini bukan ranah lu, Gilbert, aduh. Itu ya, yang menurut saya kalau dengan dia berbicara seperti itu sudah jauh dari ketuhanan ya, dan saya yakin itu seharusnya yang seperti itu sudah tidak layak itu menjadi pendeta ya. Dan yang berbicara itu kemanusiaan dia, diri dia sebagai manusia, ego dia sebagai manusia, dan kesombongan dia sebagai manusia ya. Merasa bahwa dirinya adalah pendeta hebat, pendeta yang agung gitu. Jadi dia bisa berbicara dan melecehkan agama lain. Itu seharusnya tidak boleh ya. Jadi saya mohon kepada umat Kristiani yang lain, juga kepada pendeta-pendeta ya,
jaga pembicaraan kalian, karena apalagi kalau kalian berbicara mulai membandingkan satu agama dengan agama lain, dengan kata-kata atau nada-nada yang melecehkan ya, atau terkesan menghina ya, itu janganlah dilakukan. Karena kenapa? Kita Indonesia ini negara dengan berbagai keragaman, teman-teman ya. Dan jangan keragaman ini membuat kita lemah, tetapi kita harus bersatu dalam keberagaman kita, teman-teman ya. Kita harus bangga Bhinneka Tunggal Ika. Keluarga yang berbeda, banyak beda agama dan ada yang berbeda ras, suku ya. Kita harus bangga karena budaya-budaya yang berbeda ini menambah keberagaman dan menambah ya budaya kita, teman-teman. Jadi jangan justru itu dijadikan sebuah sarana untuk saling memecah belah dan saling tidak toleransi dan saling menghina, saling melecehkan ya. Karena kita sangat butuh persatuan, dan saya yakin pemerintah pun menginginkan agar kita bersatu, bukan kita berpecah belah. Justru yang kita harus lawan adalah oknum-oknum, penjahat-penjahat, koruptor-koruptor yang sekarang sedang merajalela ya. Baik koruptor itu sekarang menjabat sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi ya. Nah, koruptor-koruptor itulah yang harus menjadi musuh terbesar kita. Bukan teman-teman yang beragama lain, bukan yang bersuku lain ya, tidak ya. Agama yang lain itu tidak menjadikan mereka musuh kita, tetapi mereka tetap adalah saudara kita walaupun beda agama, teman-teman ya. Jaga persatuan, teman-teman. Salam cerdas hukum. Siap. Satu agama dengan agama lain. Respect buat Ko Alvin ya, respect buat Ko Alvin, terima kasih Ko Alvin. Dan itu kesimpulannya sama gua sama Ko Alvin, dan ini sebetulnya rame banget di Twitter. Gua nggak perlu tampilin deh ya komentar orang-orang, banyak yang marah sama Gilbert. Dan gue sengaja mengambil Ko Alvin ini, yang pertama dia sahabat gue, yang kedua ini bukti bahwasanya kita tidak bermusuhan antar umat beragama, tapi kita bermusuhan dengan orang-orang yang seperti Gilbert ini. Ya di Islam ada nggak? Ada yang seperti Gilbert, dan itu akan menjadi musuh kita bersama gitu. Jadi buat Ko Alvin respect, dan buat Gilbert, lu bangsat, Bert, ya, lu pendeta bangsat, ya. Nah, itu aja dari gue. Gue Aldo, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect buat Ko Alvin, respect buat semua yang beragama Kristen dan semua yang beda agama, tapi masih tetap dalam jalur-jalur toleransi. Dan buat Gilbert dan pendukung Gilbert bangsat, pendukung Gilbert kalian bangsat. Gue yang ngomong. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Halo, saya mau menanggapi video yang barusan saya putar di situ ya, menunjukkan bagaimana seorang oknum pendeta ya yang mengejek dan mungkin malah melecehkan ya agama lain. Dan saya beritahukan bahwa oknum itu tidak mewakili ya suara seluruh orang Kristiani ya. Saya adalah seorang Kristen juga, dan saya tidak setuju sekali dengan apa yang dia bilang. Yang pertama, dia bilang bahwa orang Kristen itu bersih karena dia bayar 10% populuhan dibanding orang Islam yang hanya bayar 2,5% zakat ya. Menurut saya itu adalah sebuah asumsi yang salah ya, yang sangat salah. Tidak ada dalam Alkitab menyatakan bahwa perpuluhan itu membersihkan manusia dari dosa. Yang membersihkan manusia dari dosa itu adalah kasih sayang Tuhan dan berkat dari Tuhan ya, yang diberikan secara cuma-cuma, tidak ada bayarannya itu.
Ya, Tuhan tidak pernah bilang, "Hei, berikan perpuluhan baru dosa kamu dibersihkan," ya. Jadi dengan dia bilang seperti itu 10% perpuluhan, saya menduga bahwa itu dilakukan dia untuk menambah penghasilan gerejanya aja di sini ya. Demi kepentingan dia pribadi, karena terkenal sekali bahwa itu yang berbicara adalah oknum yang suka berfoya-foya. Saya berapa kali ketemu dia juga di Sumire, sedang makan dia dan sedang berpesta di situ ya. Jadi saya berpikir, apakah uang-uang yang diberikan oleh jemaat gerejanya ini dipakai sama dia untuk berfoya-foya atau bagaimana ini ya. Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang yang seperti itu, apalagi dia membandingkan satu agama dengan agama lain yang terkesan melecehkan ya. Bagaimanapun juga umat-umat Muslim adalah saudara-saudara saya juga, saudara-saudara sebangsa, dan saya yakin dan saya rasa bahwa kita semua wajib bertoleransi ya. Jadi jangan umat Muslim ya atau orang-orang berpikir, wah ini orang Kristen yang berbicara seperti ini, bahwa pendeta tersebut mewakili suara orang Kristiani. Tidak, saya kasih tahu aja, itu tidak ya. Itu adalah opini pribadi dia dan adalah pemikiran dia yang buruk, yang kotor, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak ada itu di Alkitab bilang seperti itu ya. Saya bukan pendeta, tapi saya sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang berkali-kali dan tidak ada itu yang menyatakan bahwa dengan memberikan perpuluhan maka dosa manusia dihapus. Tidak, yang menghapus dosa manusia itu adalah kasih sayang Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang percaya, bukan kepada mereka yang memberikan perpuluhan ya. Orang yang memberikan perpuluhan terus berdosa, apalagi melecehkan orang-orang lain dan menimbulkan kata-kata yang tidak menenangkan ya, tidak membawa keteduhan, itu bukan orang baik dan bukan, tidak menunjukkan sebuah contoh yang patut ditiru dan patut menjadi contoh bagi ya, apalagi bagi pemuka agama itu ya. Sangat berbahaya sekali ini apa yang dia bilang ini, bisa memecah belah. Jadi teman-teman seagama dan juga teman-teman saya yang saudara-saudara setanah air yang bukan seagama ya, yang Muslim, jangan berpikiran bahwa itu adalah mewakili umat Kristiani. Tidak ya, itu hanya pembicaraan dari satu oknum Kristen yang kotor di situ ya, yang menurut saya kalau dengan dia berbicara seperti itu sudah jauh dari ketuhanan ya. Dan saya yakin itu seharusnya yang seperti itu sudah tidak layak itu menjadi pendeta ya. Dan yang berbicara itu kemanusiaan dia, diri dia sebagai manusia, ego dia sebagai manusia, dan kesombongan dia sebagai manusia ya. Merasa bahwa dirinya adalah pendeta hebat, pendeta yang agung gitu, jadi dia bisa berbicara dan melecehkan agama lain. Itu seharusnya tidak boleh ya. Jadi saya mohon kepada umat Kristiani yang lain, juga kepada pendeta-pendeta ya, jaga pembicaraan kalian, karena apalagi kalau kalian berbicara mulai membandingkan satu agama dengan agama lain ya, dengan kata-kata atau nada-nada yang melecehkan ya, atau terkesan menghina ya, itu janganlah dilakukan. Karena kenapa? Kita Indonesia ini negara dengan berbagai keragaman, teman-teman ya. Dan jangan keragaman ini membuat kita lemah, tetapi kita harus bersatu dalam keberagaman kita, teman-teman ya. Kita harus bangga mempunyai keluarga yang berbeda, banyak beda agama dan ada yang berbeda ras, suku ya. Kita harus bangga karena budaya-budaya yang berbeda ini menambah keberagaman dan menambah ya budaya kita, teman-teman. Jadi jangan justru itu dijadikan sebuah sarana untuk saling memecah belah dan saling tidak toleransi dan saling menghina, saling melecehkan ya. Karena kita sangat butuh persatuan dan saya yakin pemerintah pun menginginkan agar kita bersatu, bukan kita berpecah belah. Justru yang kita harus lawan adalah oknum-oknum, penjahat-penjahat, koruptor-koruptor yang sekarang sedang merajalela ya. Baik koruptor itu sekarang menjabat sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi ya. Nah koruptor-koruptor itulah yang harus menjadi musuh terbesar kita. Bukan teman-teman yang beragama lain, bukan yang bersuku lain ya, tidak ya. Agama yang lain itu tidak menjadikan mereka musuh kita, tetapi mereka tetap adalah saudara kita walaupun beda agama, teman-teman ya. Jaga persatuan teman-teman, salam cerdas hukum.
Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.